Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 19 bagian B yang berbunyi, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umat yang ada pada Kristus hanya ada ya. Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, tidak pernah memperkatakan hal-hal yang negatif meskipun dia berada di tengah-tengah situasi dari sisi kemanusiaannya yang sulit. Sesuai dengan kebenaran sabdanya, dia berfirman bahwa dengan jalan hati, pikiran, dan perkataan yang bersifat positif, sesungguhnya kita umat manusia ini bisa dan dapat mengajarkan gunung-gunung persoalan, gunung-gunung penyakit, dan berbagai permasalahan lain sebagainya. Akan tetapi, sekalipun kita umat manusia ini mencoba berdoa atau mengusir segala kuasa iblis maupun setan-setan yang menyebabkan orang menderita, namun jika masih saja ada hati, akal, dan pikiran, serta perasaan yang negatif di dalam diri kita, maka semuanya itu tidak akan pernah berhasil. Apabila masih saja ada orang yang mengatakan bahwa janji-janji Tuhan itu bohong, buktinya aku tak pernah menikmatinya, maka terjadilah sesuatu dengan apa yang mereka katakan, seperti firman Tuhan Yesus Kristus yang dituliskan pada Amsal 23 ayat 7 bagian A ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Tuhan Yesus Kristus selalu dalam kebenaran firman-Nya yang ditulis dalam Lukas 21 ayat 33 ini menegaskan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan Tuhan Allah Bapa menyatakan kebenaran sabdanya itu sebagaimana dituliskan pada Yesaya 55 ayat 11 ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mari perhatikanlah pula seperti yang ditulis pada Bilangan 23 ayat 19 ini. Menurut kebenaran firman Tuhan berbunyi, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Apabila kita pertanyakan mengapa ada banyak sekali pribadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, tetapi tidak mengalami adanya kuasa kebenaran firman-Nya ini di dalam kehidupannya sehari-hari, umat manusia tidak dapat menikmati janji yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya adalah karena dalam hati, akal, pikiran, dan perasaan kita umat manusia ini kita selalu berada pada suatu suasana ada ya dan tidak. Kata ya dan tidak sama sekali tidak dapat digabungkan menjadi satu. Sama seperti antara gelap dan terang, tidak dapat dipertemukan bersatu. Oleh karena itu, hati, akal, dan pikiran serta perasaan kita umat manusia harus dibereskan terlebih dahulu sebelum kita menyatakan semua permohonan melalui doa-doa kita kepada Tuhan Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu.
Rasa bimbang, rasa ragu adalah salah satu faktor utama ketidakberesan hati, akal, pikiran, perasaan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kebimbangan itu terlanjur melebihi pengharapan kita, maka akan adanya kuasa kasih pertolongan Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi iman percaya kita ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sungguh-sungguh beriman percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus Maha Sanggup di dalam menolong kita. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus bagaimana dituliskan pada Injil Markus pasal 11 ayat 22-23 ini. Percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, supaya hidup kami selaku umat milik-Mu yang ada pada Kristus hanya ada ya. Itulah yang harus senantiasa kami imani, kami percayai. Tolonglah kami apabila saat ini kami berada dalam kondisi yang tidak sehat jasmani kami, terutama juga kerohanian kami Bapa. Tolong kami oleh kasih karunia Roh Kudus supaya kami dapat keluar dari segala hal yang menyesakkan hati kami itu, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang kami hadapi. Karena itu Bapa, berikan kiranya apa yang menjadi permohonan kami yang menurut kehendak-Mu saja, karena kami hanya mau serahkan permohonan kami di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu saja kami mau berdoa dan bersyukur. Amin.